Jadi entah berapa kali ini kalau kita hitung ada 10 Gus. mengutuk telaka itu hampir 10 sampai 12 kali. Jadi betapa sama dengan peringatan untuk pentingnya bersyukur ketika Allah mengulang-ulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Alhamdulillah. Dan nikmat lagi yang kalian dustakan? Ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah lagi yang kalian dustakan? Karena saking banyaknya nikmat yang kita terima tapi kita tidak kunjung bersyukur. Itu. Kalau sekarang di sini kalau fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu kan kejadiannya di dunia ya. Manusia masih di dunia dan diingatkan Allah bahwa harus bersyukur, jangan mendustakan syukur, mendustakan nikmat. Tapi kalau ayat ini kejadiannya di akhirat nih. Ketika manusia sudah masuk kubur, sudah masuk di neraka, lalu ada siksa yang sedemikian dahsyat, naudzubillah, termasuk itu kemarin. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Ketika di dunia itu mereka kalimatnya itu jelas ya. Kulu makanlah. Wa tamatta'u dan bersenang-senanglah. Jadi sebenarnya ketika manusia di dunia ini bisa enak, bebas, puas, makan, minum, ya, membebaskan nafsunya, begitu. Itu bukan karena diridhoi Allah, tetapi bisa jadi karena istijrat semacam ini. Yululu orang Jawa bilang. Yululu. Yululu itu diberikan kelonggaran yang lebih sehingga lalai, sehingga lupa. Kalau sudah lupa, manusia cenderung pengen lagi dan lagi. Kayak di sini disebut qalilan. Sebenarnya bahkan kalau kamu melepaskan nafsumu, itu sebenarnya qalilan. Kenikmatan dunia itu berkali-kali Allah sebut sebagai apa? Qalil, kecil, sedikit. Bahkan saking kecil dan sedikitnya, Allah memfirmankan itu, illa mata'ul ghurur. Sebuah kenikmatan yang menipu. Nah, kenapa menipu? Ya karena seolah-olah enak. Ternyata yang nggak begitu enak. Seolah-olah besar, ternyata yang nggak terlalu besar. Kemudian kalau lihat iklan makanan, kadang cuma iklan es ini. Es yang di gelas gitu, tapi cara moto, cara ngambil gambarnya, esnya itu, gelasnya itu kelihatan penuh dengan apa? Embun gitu. Es apa itu, warnanya apa. Loh nanti kalau sampean minum beneran ya enggak terlalu wow dalam bayangan sampean itu. Itu. Itu yang namanya ghurur. Demikian pula misalnya kenikmatan laki atau perempuan. Ketika ngelihat tuh, wih, cowok setengah mati, wis. Apapun dikorbankan. Tapi begitu nanti dapat jadi bojonya, ya namanya kenikmatan suami istri ya segitu-gitu aja. Tidak seperti yang dibayangkan awal. Sama dengan orang mengejar jabatan. Ketika mengejar jabatan, entah kades, camat, kepala seksi, kepala bidang, kepala biro, kepala divisi, direktur, bupati, kepala departemen, kepala kementerian, gubernur, sampai presiden sekalipun, wih, kayak nanti kalau sudah itu, enak, jangankan
Kades. Wong presiden aja tiap hari dilokkan orang kok. Iya toh? Dilokkan, ngerti dilokkan? Itu bahasa Inggris itu. Dihina orang. Seolah-olah nanti kalau udah jadi kades, jadi camat, atau itu semua akan menghormatinya. Enggak, tetap akan terpolarisasi. Akan terbelah. Di desa pun akan tetap terbelah. Separuh atau minimal seperempat itu nggak suka, yang sekian banyak suka. Itulah. Jadi kenikmatan jabatan, kenikmatan kekayaan, kenikmatan makanan, dan lain sebagainya, itu iya memang ada nikmat, tetapi qalil. Apa? Apa maze? Qalil. Ini saya juga sedang belajar karena memang dunia ini semakin dicintai itu semakin lari. Jadi saya pernah ngasih sampean ya ilustrasi tentang dunia ini seperti orang yang menunggang keledai. Keledai itu ditunggangi oleh tuannya. Kemudian tuannya ini megang tongkat, yang di depan tongkatnya itu ada wortel. Nah, wortel ini terus ditaruh di depan di depan ini loh, di depan si keledai itu. Nah, ketika orang mengejar keledai, si keledai itu mengejar mengejar wortel tadi, dia nggak akan pernah dapat wortelnya. Kenapa? Karena memang wortel itu tetap posisinya ya ada di depan keledai, yang keledainya juga jalan. Keledai jalan itu ya tetap akan berada di belakangnya wortel. Ambisi kita tentang dunia itu adalah dunia itu ya wortel itu. Kita ketika baru dapat jabatan kepala RT, itu seolah-olah nanti kalau dapat jabatan kades akan hebat itu, akan enak. Tapi begitu dikejar terus kemudian dapat jabatan itu, ya enggak kok enak. Kenapa? Karena wortelnya tetap di depan. Apa itu? Camat. Oh, mati-matian masuk pegawai negeri, akhirnya bisa pegawai negeri, ngejar mulai dari ini di camat, mau jalan terus. Begitu jalan terus, nyampe di depan, jadi camat betul, udah enggak, karena wortelnya jadi di depan lagi. Apa? Bupati. Sama. Jadi mengejar ambisi dunia kayak gitu. Nah, ini yang harusnya jadi peringatan kita bahwa ketika antara ambisi dan keinginan kita dan kemampuan kita serta waktu yang kita miliki itu sebenarnya enggak terlalu kongruen. Waktu yang kita miliki berapa sih? Berapa waktu yang kita miliki? Yang kita miliki loh, berapa waktu yang kita miliki? Yang kita miliki berapa? Kalau ngikuti Rasulullah ya sekitar 60-63-an, guys. 60-63. Nggih. Nggih, betul. 60-63. Bukan ngertas, Gus. Ya, kalau benar Pak Ju tadi lah. Nah, ini saya tunjukkan gambarnya ya. 60. Saya tunjukkan gambarnya. Saya tunjukkan gambarnya. Biar sampean dan saya ini betapa
kita ini mengejar sesuatu yang benar-benar fata morgana. Ini loh, tuh. Nah ini yang keledai itu kita itu. Sementara beban di belakang itu adalah beban untuk mengejar ambisi tadi. Sementara yang mengarahkan itu nafsu kita. Ya. Ini. Jadi yang di sini ini, yang wortel ini dulu. Ya itu tadi. Yang saya gambarkan sebagai kalau jadi RT, pengen jadi tepat di depan. Nggak pernah kita kunyah tuh. Ketika sampean punya vario itu belum jenak, belum sampai menikmati puas itu sudah kepingin NMAX tuh. NMAX zaman kowojar sampai kredit. Iya kan? Ya itu ngojar, enggak peduli zaman beban berat di belakang enggak peduli udah. Enggak peduli siang malam gitu kan, ya kan? Capek apa enggak peduli ya demi mengejar ini. Jadi beban yang di sini ini kamu udah enggak peduli, zaman juga udah enggak peduli diarahkan oleh siapa sih sebenarnya hidup kita ini. Dan enggak peduli. Karena apa? Fokus mata sama itu ke depan sini. Dan enggak noleh siapa yang di belakang ini yang ngarahkan saya, padahal setan ini. Ketawa-ketawa setannya. Udahnya melelet. Sementara wortelnya tetap di depan. Itu enak dapat ya kepingin cari. Pak, biar nggak kehujanan gitu loh. Cari didapat berhenti. Enggak, kepingin yang ASEAN. AC berhenti Vansan. Enggak, ya kepingin Innova. Innova berhenti. Enggak, kepingin Alfa. Dan seterusnya. Ini yang disebut Allah dalam kalimat tadi. Kulu watamatta'u qalilan makano sinu nikmatono. Ya memang nikmat, mungkin sesekali ya bibirnya keledai ini bisa menyentuh wortel dan baunya wortel kan ya kecium. Ya itulah kenikmatan yang sedikit. Kadang kekrikitan dikit-dikit gitulah. Iya dapat memang. Tapi sampean ketika mengejar ini itu sebenarnya sampean sedang ditunggangi oleh beban tadi. Iya, Dolar. Nah, di sini disebut setelah kulu wa tamatta'u innakum sungguhnya kalian mujrimun, orang-orang yang berdosa. Wailun, celakalah kalian yauma idzin pada hari itu lil mukadzibin bagi orang yang mendustakan. Wa idza dan apabila qila lahum ketika dibilang irka'u rukula la yarka'un. Lah wong ini sudah kadung gini ya. Gitu loh, sudah kadung ngadep sini kok. Disuruh ikut aturan Allah enggak mau. Kenapa? Ini ada tali ini. Nah, ada tali ini. Ya. Tali ini hanya bisa dilihat kalau nggak ngantuk. Ini loh, ada tali yang mengikat. Tali ini apa? Ya belenggu kesibukan, belenggu kecintaan ini yang paling utama. Sudah. Nah, sampean dan saya, ayo melepaskan diri dari tali ini. Ambil wortel itu enggak apa-apa, tapi untuk jangan mau menaruh beban dunia ini. Ini kalau bebannya beban akhirat dan yang mengendalikan Allah, selamat. Tapi kalau yang mengendalikan ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita nikmati, repot nanti. Itu dulu. Understand. Understand or not understand? Fahim lah. Ayo understand lah. Jadi di situ ya skema atau siklus itunya di situ ya. Skema atau siklus yang benar itu antara Allah dan kemarin itu loh, siklus yang saya sampaikan kemarin itu loh. Sudah yang kemarin pas kapan itu saya sampaikan yang ini loh, yang ini masih ingat yang ini. Nah, yang ini masih ingat? Ya, yang masih ingetin yang ini. Nah, yang manusia itu skenario awal itu harta, itu yang harusnya dia yang dipakai manusia untuk menyembah kepada Allah. Seperti ini tahu kemarin?
Nah, benar. Tapi terbaliknya kan gini sekarang. Nah, manusia ngikuti harta, tapi membelakangi manusia. Ini sekarang. Jadi ketika diperintah irka'u la yarka'un, ketika diperintah untuk menyembah Allah ini tidak mau nyembah. Halo. Halo Mas. Itu ya. Jadi ini tadi jelas nggih yang saya share tadi. Jadi ketika diperintah untuk irka'u ke sini enggak mau. Diperintah ini. Kenapa? Karena sudah terbelenggu oleh ini. Terbelenggu oleh ini. Ya, kayak yang saya sebutkan tadi. Sudah kembali kepada yang ini tadi. Kepada ini. Ketika keledai sudah benar-benar terperdaya oleh wortel ini, ya ini di depannya, wes ngoyo wes. Nggak tahu dia berat, sebenarnya dia diperbudak dan tidak peduli. Dia ya karena itu tadi. Karena sudah salah dalam memahami ini tadi. Keliru dalam memahami ini tadi. Harusnya ke sini menyembah Allah, tapi ternyata manusia kebalik, jadi nyembah harta, waktunya, pikirannya, tenaganya difokuskan untuk ini. Jeleng itu. Akhirnya apa? Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Kala orang-orang yang mendustakan itu, babi ayyi haditsin, maka terhadap perkataan manakah ba'dahu selain Al-Qur'an, yu'minun, mereka akan beriman. Maka kepada ajaran mana selain Al-Quran ini mereka akan beriman. Terus kalau sudah dikeringatkan Quran, masih ndak gugu, ndak mau, sampean minta peringatan apa gitu Quran yang ngomong ke kita. Ya, sampun skip saja. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Tapi hari-hari itu bisanya terbelenggu oleh hal-hal yang demikian nih, Gus. Betul, Pak Wid. Betul. Saya aja kadang masih gitu loh, Pak Wid. Makanya insya Allah saya ngikut acara ini biar selalu diingatkan. Ya, kita sebagai dosen, kita sebagai pedagang, kita sebagai nelayan, itulah ya sekedar profesi loh. Profesi untuk kita mencari karunia untuk menyembah kepada Allah. Ya siklusnya itu tadi. Jadi ini loh. Jadi siklus ini tuh harusnya kita konsisten di siklus ini. Jadi untuk dapat harta ini, itu kan profesi kita macam-macam ya, yang seperti yang dilihat ini. Tolong dilihat di layar HP sampean. Jadi siklus ini itu sampean dan saya selama ini itu jadi nelayan, petani, pedagang, pekerja, penjaga toko, dokter, insinyur, presiden, kepala desa. Ini sebenarnya ya hanya untuk ini. Oke, kalau hanya untuk itu, berarti ini ada di belakang sampean. Jangan ditaruh di hati, cukup di telapak tangan. Maka sampean kalau begitu, sampean nggak akan keberatan untuk menjadikan harta ini seperti. Jadi yang harus dirubah itu mindset. Saya kemarin ketemu sama ada seorang sales besar sih, level besar, tenda produk dari Spanyol dan Prancis. Ngobrol sama saya tentang itu. Loh berarti saya harus keluar. Oh enggak, mindsetnya yang harus dirubah itu. Mindset ini loh. Selama ini kita itu harusnya begini. Jadi pekerjaan kita apapun profesinya itu hanyalah instrumen, hanyalah tools, alat untuk kita dapatkan karunia Allah berupa rezeki,
Lalu rezeki itu untuk apa sebenarnya? Ya untuk menyembah Allah. Nah ini loh yang kadang keliru manusia itu di sini. Ketika dapat ini, kita itu kemudian lupa bahwa sebenarnya apa yang kita dapat itu untuk memenuhi keinginan dan perintah Allah. Nah perintah Allah jelas toh kemarin itu. Perintah Allah jelas. Pakai itu untuk apa? Memberi makan orang miskin. Pakai itu untuk apa? Membangun fasilitas publik. Pakai itu untuk apa? Untuk memberangkatkan para dai. Pakai itu untuk apa? Membangun sekolahan bagi masyarakat. Pakai itu untuk apa? Itu yang diinginkan Allah. Tetapi kemudian kita sudah kadung sewibuk waktu, tenaga pikiran kita di sini. Toh ketika dapat ini tidak untuk melayani Allah. Ya, ini jadinya. Loh. Gitu loh. Makanya saya kasih warna merah itu karena penyimpangan. Penyimpangan. Allah enggak ditoleh belas, ya ditoleh sesekali lah. Kalau pas lagi enggak sibuk, saya tak sholat sebentar. Lumayan masihan itu. Saya tak sholat sebentar. Ini sentilannya dulu ya untuk sampean dan saya, sentilan. Ayo, jangan marah ya, jangan marah. Ini prakteknya begini toh. Ya enggak? Nah, maka kalau Allah di sini berfirman, fa idza qila lahum irka'u, ketika diperintah untuk irka'u, enggak rukuk mereka. Enggak, ya karena itu tadi, karena ada yang lebih menarik hatinya. Layar kaun. Nah, sampean dan saya yang ngaji tafsir subuh ini, ayo cerdas. Oke. Itu. Hanya tadi saya bilang. Oke, monggo. Siapa yang mau sampaikan satu silakan. Ayat biru. Dan? Atau gini Gus. Menghadap Allah ya, menghadap Allah, nyembah Allah, minta Allah, tapi yang diminta itu yang di belakang itu, Gus. Harta bendanya. Jadi menghadapnya ke Allah, tapi yang diinginkan yang di belakang itu, yang SDA itu. Enggak, itu namanya enggak menghadap Allah. Sebenarnya enggak apa-apa ya, kita minta kepada Allah rezeki itu enggak apa-apa. Saya pun kadang yang minta rezeki ya tetap biasa lah, enggak apa-apa. Tapi menghadapnya itu dalam konteks begini, tetap kita minta kepada Allah, arulnya itu ke sini. Ya Allah, jadikanlah rezeki yang kau berikan kepadaku ini untuk menyembah kepadamu ya Allah. Janganlah engkau palingkan aku dari kesibukan dan harta ini sehingga lupa menyembahmu. Doanya harusnya gitu. Makanya kan kalimatnya kan gini, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Kan minta ampun dulu itu. Baru bizidni ilman nafi'a. Minta ilmu yang bermanfaat. Wa wafiqni amalan maqbula. Dan berilah kami taufik tentang amal yang diterima. Baru itu yang ketiga. Keempat, wa yahabli rizqan halala. Ya Allah, anugerahilah kami dengan rezeki yang halal. Boleh minta rezeki. Itu tidak berarti membelakangi Allah, tidak. Itulah. Tetapi akan menjadi membelakangi Allah ketika kemudian yang ini tadi belum tak share ya, lupa ya. Jadi prosesnya kan ini harusnya. Jadi ketika ya Allah, jadikanlah harta ini ya Allah untuk kupergunakan menyembah mengabdi kepadamu ya Allah. Berikanlah hidayah wa habli rizqan halala. Berikanlah aku rezeki yang halal. Tapi yang selanjutnya yang keempat, wa tub alaina taubatan nasuha. Yang kelima gitu. Maka terimalah taubat kami ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk bertaubat secara nasuha. Kembali lagi. Jadi utamanya di sini. Maka doanya pun boleh.
Ya Allah, jangan jadikan kami harta itu sampai melalaikan kami dari mengingatmu, menyembahmu, melayani perintahmu. Itu loh. Sehingga yang namanya menghadap itu adalah bukan hanya sekedar berdoa minta, tapi yang dimaksud menghadap itu adalah meluruskan pandangan hidup. Makanya ketika takbiratul ihram, kita doa iftitahnya gimana? Inni wajjahtu wajhiyya. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku lilladzi, coba lihat ini. Lilladzi fataras samawati wal ardh, untuk menghadap kepada yang menciptakan langit dan bumi. Jadi yang namanya menghadap itu enggak ada sekedar menghadapkan wajah ke arah timur barat. Makanya ada ayat lagi itu ditambah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Bukanlah kebaikan itu menghadapkan mukamu ke arah barat atau timur. Walakinnal birra, kan? Tetapi kebaikan itu adalah man amana billahi wa rasuli, itu seterusnya itu. Kepada itu orang yang beriman. Yang kedua, wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan barang yang dicintai. Loh gitu, coba dibuka itu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum itu. Surat apa ayat berapa coba? Itu Al-Baqarah 177. Di sana ada jelas itu. Jadi ini maksud menghadapkan itu justru memberikan barang yang dicintai. Jadi di sini nih, loh, harta ini kita pakai. Jadi boleh punya harta itu. Boleh nyari harta, malah harus. Iya toh? Tetapi kita pakai untuk ini. Jadi menghadapkan wajah kita itu bukan hanya sekedar sholat ke arah timur atau barat. Tetapi itu adalah apa? Itu panjang itu suratnya, ayatnya. Itu ya. Bisa dibaca sendiri-sendiri? Begitu dulu. Oke. Ada lagi? Keluar ini sedang galau. Jelas nggak? Ada yang tanyakan? Jadi jangan yang seperti ini ya. Jangan. Ini wortel ini sedikit loh tuh, kecil. Kecil kata Allah, kecil mata qalil. Ampun, ada yang ditanyakan monggo. Monggo, ayo. Udah? Oke. Untuk memperkuat, teman coba buka nih surat Luqman ayat 33. Ya. Surat Luqman ayat 33. Kemudian surat Ar-Ra'd ayat 26. Kemudian ya, sudah ketemu? Coba, monggo dibaca. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan
Dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam mentaati Allah. Shadaqallahul azim. Jadi itu tentang dunia yang tipuan, gurur, ya. Kemudian tadi surat apa tadi? Luqman ayat 33. Ya, jadi surat Luqman tadi sudah. Nah, sekarang coba dilugi lagi tentang kita tidak boleh tertipu oleh kehidupan dunia yang menipu. Tadi lanjutnya surat apa tadi? Tadi. Ar-Ra'd ayat. Oh ya, gantian yang lain. Temu? Oke, dari yang dibaca tadi jelas wala yaghurrannakal hayatud dunya wala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah memperdayakan kamu karena sebenarnya dunia itu adalah kenikmatan yang qalil, sedikit, mataum qalil. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, terima kasih. Saya rasa itu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Semoga kita tetap berada pada jalur, karena kalau dalam surat Ar-Ra'd tadi, ayat 26, itu malah mempertegas bagaimana kita harusnya mengatur kehidupan kita di muka bumi ini, biar tidak salah arah. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita, meridhai kita menuju dalam siratal mustaqim ila akhirih. Amin. Allahumma sharrifal qulub, syarif qulubana syarif. Allahumma nas'aluka hubba Rabbana amana faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa musarrifal qulub sarif qulubana. Rabbana amana faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma